Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di sini saya akan menjelaskan tentang artikel yang sudah saya buat dengan judul Penerapan Permainan Tradisional dalam Pengembangan Fisik Motorik Anak. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Nida Nurul Inayah dengan NIM 12321000080 semester 2 kelas C. Jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung. Memasuki latar belakang, masa kanak-kanak merupakan masa di mana anak dapat mengembangkan semua kreativitas yang ada pada dirinya. Pada usia ini, anak-anak sangat menyukai sesuatu yang menurut mereka menyenangkan dan tidak membosankan, yaitu dengan mengikuti berbagai macam permainan, yang salah satunya adalah permainan tradisional. Nah, tujuan dari penulisan artikel ini untuk mengetahui perkembangan motorik kasar dan halus pada anak usia dini melalui penerapan permainan tradisional. Seperti yang kita ketahui, mengenalkan, meningkatkan, dan menerapkan permainan tradisional pada anak usia dini itu sangat penting. Manfaatnya, supaya anak-anak dapat mengetahui tradisi dan budaya sekitarnya. Tentunya kita sudah tahu ya, bahwa karakteristik anak usia dini jauh berbeda dengan karakteristik anak di atas usianya. Nah, berikut adalah karakteristik anak usia dini. Yang pertama, memiliki rasa ingin tahu yang besar, suka berimajinasi, masa potensial untuk belajar, menunjukkan sikap egosentris, dan merupakan seorang individu yang unik. Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009, landasan tingkat pencapaian perkembangan motorik kasar anak usia 5-6 tahun setidaknya sudah dapat melakukan gerakan tubuh yang terkoordinasi untuk melatih keseimbangan dan kelincahan. Tahukah kamu apa itu perkembangan fisik dan perkembangan motorik? Nah, perkembangan fisik merupakan perkembangan semua bagian tubuh dan fungsinya yang meliputi perubahan ukuran badan dan perubahan bentuk badan. Sedangkan perkembangan motorik yaitu perkembangan pengendalian gerakan jasmania yang melalui gerakan pusat syaraf, gerakan urat syaraf, dan otot yang terkoordinasi. Nah, untuk perkembangan motorik itu terbagi dua. Ada perkembangan motorik halus dan perkembangan motorik kasar. Yang pertama itu motorik halus. Secara umum, motorik halus merupakan kemampuan melakukan gerakan serta tugas sehari-hari. Motorik halus ini dibutuhkan sebagai kegiatan yang membutuhkan otot-otot halus ataupun kecil yang berasal dari pergelangan tangan, dan konsentrasi mata. Contoh kegiatan motorik halus yaitu menggunting, menulis, mewarnai, dan melukis. Yang kedua ada motorik kasar. Motorik kasar dapat diartikan sebagai suatu keterampilan atau gerakan yang melibatkan seluruh gerakan tubuh. Kegiatan motorik kasar juga membutuhkan otot-otot inti. Nah, contoh kegiatannya yaitu berlari, melompat, menangkap, dan melempar. Menurut Chartrand dan Allen yang mengemukakan bahwa pada dasarnya bermain memiliki tujuan utama, yakni memelihara perkembangan dan pertumbuhan optimal anak usia dini melalui pendekatan bermain dengan kreatif, interaktif, dan terintegrasi dengan lingkungan bermain anak. Nah, salah satunya permainan tradisional. Permainan adalah sesuatu yang bisa dilakukan oleh siapapun dan juga bisa mendapatkan kesenangan. Sedangkan tradisional yang berarti sikap, cara berpikir, dan bertindak yang masih berpegang teguh pada norma dan adat kebiasaan atau bisa disebut juga dengan tradisi. Jadi, permainan tradisional
adalah sesuatu yang dimainkan oleh seorang anak yang merupakan jenis permainan yang dimainkan itu masih menurut tradisi. Berikut adalah jenis-jenis permainan tradisional. Ada engklak, ada permainan kelereng, ada bola sepak, kemudian ada tebak-tebakan, petak umpet, lompat tali, dan yang terakhir ada congklak. Selanjutnya, penerapan permainan tradisional dalam motorik halus. Contohnya permainan congklak. Nah, pada permainan ini sangat melatih motorik halus anak. Permainan ini juga mengajarkan nilai sportif, di mana anak akan belajar menerima kekalahannya atau menerima kemenangan lawannya secara terbuka, bermain dengan jujur dan dapat menghargai lawannya. Lalu penerapan permainan tradisional dalam motorik kasar melalui permainan engklek. Nah, permainan ini sangat membantu motorik kasar anak dalam mengkoordinasikan gerak tubuh lainnya. Di dalamnya juga ada melompat dan keseimbangan badan. Kesimpulannya, saat anak diberikan stimulasi dalam perkembangan fisik motorik melalui penerapan permainan tradisional, maka anak akan bisa merubah arah posisi dengan cepat dan tepat. Kecepatan itu dibagi dua, ada kecepatan reaksi dan kecepatan gerak. Kecepatan reaksi merupakan kemampuan seseorang dalam menjawab suatu rangsang dalam waktu sesingkat mungkin. Sedangkan kecepatan gerak, ketika anak bermain permainan tradisional, ia akan cepat merespon stimulasi yang diberikan gurunya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.